Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati pada dosen pengampu mata kuliah kajian fikih, Ustazah Rohani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat yang dimana untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian fikih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Baik, di sini ada pengertian zakat. Zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut syariat Islam, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan seseorang apabila telah memenuhi syarat tertentu untuk berfungsi, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, zakat juga berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa pemiliknya. Dalam Islam, zakat memiliki tujuan untuk membersihkan harta dan jiwa. Nah, selain itu, zakat juga menjadi bentuk kepedulian sosial kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang dimana ada salah satu dalil yang menjelaskan kewajiban zakat terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kita masuk ke macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, keduanya memiliki ketentuan dan tujuan yang berbeda. Namun, sama-sama bertujuan untuk membantu sesama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama itu ada zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, zakat fitrah pula bertujuan untuk menyucikan jiwa setelah menjalani ibadah puasa serta membantu fakir miskin agar dapat merasakan kebahagiaannya pada hari raya. Selanjutnya, ada zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang apabila telah memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab dan memiliki yang dimiliki selama 1 tahun. Nah, zakat ini pula meliputi berbagai jenis harta yang bernilai ekonomi. Nah, masuk ke jenis-jenis zakat. Nah, yang pertama ada zakat emas dan perak. Nah, zakat emas dan perak adalah zakat yang dikenakan pada kepemilikan emas dan perak apabila telah mencapai nisab dan disimpan selama 1 tahun atau haul. Nisab emas adalah sebanyak 85 gram emas. Nah, sedangkan nisab perak adalah 595 gram perak. Nah, zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari total kepemilikan. Nah, zakat ini menunjukkan bahwa harta yang kita miliki harus disucikan dengan cara mengeluarkan sebagian untuk orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, masuk ke zakat perdagangan. Apa itu zakat perdagangan? Nah, zakat perdagangan dikenakan pada hasil usaha atau kegiatan bisnis yang memperoleh keuntungan dan telah mencapai nisab. Contohnya ada usaha toko, perdagangan online, warung, dan usaha-usaha bisnis lainnya. Selanjutnya ada zakat pertanian yang ketiga. Yang ketiga itu ada zakat pertanian. Nah, zakat pertanian itu berasal dari hasil panen seperti hasil dari padi, hasil dari jagung, gandum, dan buah-buahan. Nah, hasil pertanian lainnya, zakat ini juga dikeluarkan setiap kali kita panen dan tidak harus menunggu 1 tahun. Selanjutnya ada zakat peternakan. Nah, zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang dipelihara dalam jumlah tertentu dan telah memenuhi syarat. Contohnya adalah hewan peternakan seperti sapi, kambing, dan unta. Oke, kita berlanjut ke orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu ada fakir. Nah, golongan yang pertama yang berhak menerima zakat adalah fakir, yaitu orang yang hampir tidak memiliki harta maupun pekerjaan sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua itu ada orang miskin. Nah, golongan kedua adalah yaitu orang yang memiliki penghasilan namun belum cukup
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak sehingga masih membutuhkan bantuan. Nah, itu miskin itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga itu ada amil zakat. Amil zakat adalah orang atau lembaga yang bertugas mengelola atau mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Itu disebut dengan amil zakat. Yang keempat juga ada mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang diharapkan simpati dan dukungannya terhadap Islam. Mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Nah, jadi mu'alaf ini termasuk orang yang berhak menerima zakat ya. Nah, yang kelima ini ada rikop atau hamba sahaya. Nah, rikop atau hamba sahaya itu adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya pada masa sekarang. Golongan ini dapat dipahami sebagai bentuk bantuan untuk membebaskan seseorang dari kondisi penindasan atau keterbelakangan. Nah, yang keenam itu ada Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah musafir, sama dengan musafir ya, atau orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal sehingga orang tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanannya tanpa bantuan. Nah, Ibnu Sabil termasuk orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah untuk kepentingan umat. Nah, seperti dakwah, pendidikan Islam, dan kegiatan sosial yang membawa manfaat bagi masyarakat. Itu termasuk itu namanya fisabilillah. Nah, itu fisabilillah itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir ada ghorim. Apa itu ghorim? Ghorim adalah orang yang memiliki hutang karena kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat dan tidak mampu melunasinya, sehingga berhak menerima bantuan zakat. Nah, ghorim ini termasuk orang yang berhak menerima zakat ya teman-teman. Selanjutnya ada manfaat zakat. Nah, zakat memiliki banyak manfaat baik bagi individu maupun masyarakat. Nah, zakat juga dapat membersihkan harta, meningkatkan rasa syukur dan membantu fakir miskin untuk mempererat persaudaraan. Nah, sehingga mengurangi kesenjangan sosial serta dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.